Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Kencer. Kali ini kita mau update lagi seputar CPNS. Yo, simak terus videonya. Apa saja nih hal yang membuat pemberkasan CPNS yang dilakukan pelamar dinilai tidak memenuhi syarat? Yang pertama, batas usia pelamar, bahwa saat melamar bisa aja terjadi perbedaan data antara data di ijazah, data lahir ijazah dengan data di KTP. Katakanlah data di KTP lebih mudah daripada di ijazah. Ternyata data di ijazah usianya udah melewati batas dari sekurang-kurangnya 18 tahun ataupun setinggi-tingginya 35 tahun. Nah, apabila melewati batas itu pada saat melamar, ternyata pada saat pemeriksaan administrasi yang bersangkutan di antara kategori itu baik kurang maupun lebih, tentunya itu akan jadi tidak memenuhi syarat untuk pengangkatan dari CPNS. Meskipun melamar, Iya. tadinya usianya sudah memenuhi Iya, syarat. karena pada saat melamar bisa aja datanya dengan KTP, sedang kami melakukan verifikasi berdasarkan data yang tercantum pada ijazah. Apa yang tercantum pada ijazah terkait dengan data lahir itulah yang digunakan untuk penghitungan usia untuk usia penetapan ini. Yang kedua, bahwa di dalam peraturan pemerintah yang bersangkutan itu adalah pada saat mendaftar harus ada memenuhi kriteria. Misalnya kriteria yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai keputusan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Apabila ternyata yang bersangkutan ternyata data itu tidak benar, baik dari laporan masyarakat maupun diketahui dari pihak yang lain, makanya tentunya ini akan jadi tidak memenuhi syarat karena dari bukti-bukti tersebut. Apabila memang yang bersangkutan pernah dihukum dari permasalahan pidana. Nah, itu misalnya saya tahu ada peserta A dengan bukti seperti itu, saya melaporkannya ke instansi atau ke BKN? Ya, laporan tentunya melalui instansi, karena kita memproses adalah dasarnya dari usul instansi. Nah, nanti instansi akan menyampaikan kepada BKN bahwa nomor peserta sekian yang lulus dan telah diusulkan penetapan itu BKN terdapat permasalahan yang dimaksud tadi. Misalnya pernah dipenjara 2 tahun karena pidana kurungan, gitu. Lalu itu saja. Nah, berikutnya, yang bersangkutan pada saat melamar dengan persyaratan peraturan pemerintah nomor 11 2017 bahwa tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS ataupun PNS, prajurit TNI maupun anggota kepolisian Republik Indonesia. Nah, apabila salah satu kondisi itu ternyata yang bersangkutan tidak benar, tentunya akan menjadi usul penertib dengan kategori tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, yang bersangkutan katakanlah sudah pernah bekerja di instansi non pemerintah dan ada laporan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Apabila diberikan dengan tidak hormat, tentunya itu salah satu persyaratan yang menjadi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Salah satu akibat yang bersangkutan tidak menjadi memenuhi syarat dalam pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil. Oke, ini swasta, BUMN dan BUMD. Iya. Itu masuk swasta juga. Betul, iya. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian RI. Ternyata pada melamar yang bersangkutan masih berkedudukan hal tersebut, tentunya ini menjadi TNS. Apabila diketahui ada laporan bahwa itu si A ternyata anggota TNI atau anggota polisi, ternyata dia melamar dan lulus, tentunya ini menjadi tidak memenuhi syarat karena saat mendaftar mestinya sudah
tidak menjadi CPNS, PNS, anggota TNI maupun anggota Polisi Republik Indonesia. Yang selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Artinya bahwa pada saat melamar yang bersangkutan harus bebas dari itu. Sudah statusnya misalnya ada pelamar yang pada saat sebelum melamar CPNS dia menjadi salah satu partai politik karena mungkin kegiatannya. Kemudian dia ingin menjadi anggota partai politik, ingin melamar menjadi CPNS pada saat ada pembukaan pendaftaran kemarin. Nah, karena yang bersangkutan melakukan pendaftaran, tentunya yang bersangkutan harus mengundurkan diri dulu sebelum mendaftar. Dan ada surat pemberhentian dari pengurus partai politik. Nah, dibuktikan dengan pembuktian pemberhentian sebagai anggota partai politik maupun dari politik praktis. Jadi saya galisi berarti dia harus diberhentikan bahkan sebelum dia melamar. Sebelum melamar itu karena dua satu syarat pelamaran itu amanat dari peraturan pemerintah, ya kan. Yang selanjutnya yang bersedia ditempatkan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila kemudian yang bersangkutan lulus saat ini kemudian ditempatkan di wilayah tertentu di wilayah kesatuan RI dan yang bersangkutan menolak, tentunya ini dapat menjadi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Oke, dan itu nanti berupa form. Nah, itu hal-hal itulah. Makanya dari hal itu pada saat pembentukan CPNS yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan 5 poin tadi. Yang isinya tadi tidak pernah dihukum penjara sebenarnya ada 2 tahun atau lebih, tidak berkedudukan sebagai, tidak pernah diberhentikan dengan hormat ataupun dengan tidak hormat, tidak pernah menjadi anggota parpol, tidak pernah sebagai CPNS atau PNS ataupun anggota TNI dan Polri, dan bersedia ditempatkan di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Itulah satu pernyataan. Dari pernyataan tersebut tentunya apabila diangkat harus dibuktikan tidak ada unsur-unsur tersebut. Untuk itu. Oke, jadi 5 poin itu nanti harus ditandatangani oleh peserta. Ya, selanjutnya dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 14 2018 bahwa apabila yang bersangkutan dokumen dinyatakan bahkan tidak lengkap, kemudian tidak dilengkapi sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, itu sudah dianggap tidak memenuhi syarat. Itulah hal-hal yang mengapa berkas usul penetapan NIK CPNS dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ternyata sertifikasi berkas, ternyata yang bersangkutan ijazah dengan kualifikasi ijazah yang dimiliki, prodi yang dimiliki dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan itu berbeda, ya tentunya itu salah satu juga hal-hal yang dapat menjadi berkas tidak memenuhi syarat. Sebagai contoh, ada syarat S1 ekonomi ternyata yang bukan non ekonomi kan begitu, ijazah prodi lain. Ya tentunya kan beda kualifikasi karena syarat jabatan yang sudah ditentukan dengan kualifikasi pendidikan. Apabila kualifikasi pendidikannya berbeda, tentunya itu menjadi berkas tidak memenuhi syarat. Mungkin persyaratan itu sebagai catatan tambahan di dalam berkas-berkas yang harus diperhatikan. Kan bisa aja pada saat itu yang penting yang bersangkutan ikut ngisi ternyata lulus. Nah, itu pun sudah ditegaskan dalam Permen PAN 23. Apabila dia bersangkutan lulus dan diketahui berkas itu beda kualifikasi, PPK itu wajib harus membatalkan kelulusan. Kan dalam Permen PAN 23 begitu apabila terdapat kualifikasi pendidikan yang berbeda. Oke, ini justru jadi menimbulkan pertanyaan baru. Jadi lulus belum tentu lolos. Iya, jadi gini, jadi justru ketika pengusulan ini juga menentukan juga ya. Iya, kan. Jadi ini gimana? Maksudnya ketika instansi katakan itu kan auto ya kayak buku kita. Instansi berkas-berkas atau semua persyaratan yang disampaikan oleh peserta ini instansi sampaikan ke BKN. Nah, mungkin hal fatal apa sih yang benar-benar bikin orang itu TMS? Nah, itu tadi dari bersama tadi dari yang tadi dijelaskan awal plus salah satunya berikutnya itu apabila terdapat perbedaan kualifikasi pendidikan itu dicek lagi sama tim pengadaan. Kita cek kembali apakah sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan dalam jabatan itu. Apabila yang bersangkutan ternyata memiliki ijazah yang berbeda ya tentunya tidak memenuhi syarat. Kan gitu.
intinya kecocokan betul dokumen yang iya, karena di disampaikan dalam peserta. perubahan BKN tersebut kita selaku tim sertifikasi melakukan pengecekan terhadap berkas yang diusulkan dari instansi kan begitu. Jadi kayak double check gitu nggak sih Pak? Ya, betul, Jadi instansi betul. kasih, ya itu kan ibarat yang sudah diverifikasi instansi disampaikan ke BKN, Iya. ke tekniknya, baru tim BKN sendiri Mengecek mengecek kembali, lagi ya. iya. Cek kembali. Yo, stay tune terus di channel Otak Kencer ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya.